Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku mau bahas dan juga mengulas sebuah buku. Buku yang akan kita bahas ini adalah sumber yang kaya akan informasi untuk memahami kompleksitas kapitalisme dan juga bagaimana ia membentuk sebuah dunia modern. Penasaran buku apa itu? Ingat, jangan di-skip ya. Mari kita bahas bersama-sama. Mungkin dari kalian pernah mendengar apa itu budaya, apa itu kapitalisme. Apakah keduanya memiliki korelasi? Penasaran kan? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-menurun. Sedangkan untuk kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Untuk lebih memahami dua kata tersebut, kita akan membahasnya bersama dengan sebuah buku yang berjudul The Culture of Capitalism yang ditulis oleh Alan McFarlane yang diterbitkan pada tahun 1987. Alan McFarlane adalah seorang profesor di University Cambridge dan telah melakukan penelitian ekstensif di bidang sejarah ekonomi dan sosial, khususnya tentang masyarakat agraris dan perkembangan ekonomi di Eropa dan Asia. Sebagai seorang akademisi, McFarlane tertarik untuk memahami transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi selama beberapa abad terakhir, terutama perubahan yang membawa masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Studi tentang asal-usul dan perkembangan kapitalisme menjadi bagian penting dari upayanya untuk memahami modernitas. McFarlane juga sangat tertarik pada bagaimana faktor budaya, termasuk agama, mempengaruhi perkembangan ekonomi. Dia ingin mengeksplorasi lebih lanjut teori Max Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme, serta melihat bagaimana nilai-nilai budaya lainnya mungkin telah berperan dalam perkembangan ekonomi di berbagai masyarakat. Sehingga karena beberapa alasan inilah, McFarlane melakukan penelitian dan menerbitkannya melalui buku yang berjudul The Culture of Capitalism. Dalam buku ini, McFarlane menelusuri asal-usul kapitalisme dari berbagai faktor, seperti yang pertama, perubahan ekonomi di abad pertengahan. Kembali ke perubahan ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan, revolusi agraria yang telah terjadi di Inggris, misalnya, memungkinkan peningkatan produktivitas dan surplus pertanian yang kemudian dapat diperdagangkan. Faktor kedua, inovasi teknologi. McFarlane menekankan peran inovasi teknologi dalam memfasilitasi perkembangan kapitalisme. Revolusi industri di Inggris dengan penemuan-penemuan seperti mesin uap dan teknologi manufaktur baru mendorong pertumbuhan ekonomi dan produksi massal. Faktor ketiga, pengaruh budaya dan agama. Nilai-nilai budaya dan etika kerja yang berasal dari agama, khususnya Protestanisme, juga dianggap berkontribusi pada munculnya kapitalisme. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, berpendapat bahwa etika Protestan mendorong kerja keras, akumulasi kekayaan, dan investasi kembali modal. Faktor keempat, transformasi struktur sosial. Perubahan dalam struktur sosial seperti penghancuran sistem feodal dan munculnya kelas menengah memungkinkan mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar. Ini membuka jalan bagi individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi pasar dan mengejar kekayaan pribadi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor kelima, perdagangan dan ekspansi global. Ekspansi perdagangan internasional dan kolonialisme juga memainkan peran penting dalam perkembangan kapitalisme. Eksplorasi dan penjajahan membawa kekayaan baru ke Eropa dan menciptakan pasar global untuk barang-barang Eropa. Dalam The Culture of Capitalism, Alan McFarlane juga membahas bagaimana kapitalisme tidak hanya sebagai sistem ekonomi saja, tetapi juga sebagai fenomena budaya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut apa saja yang menjadi fenomena budaya kapitalisme yang tumbuh. Yang pertama, etika kerja dan nilai-nilai budaya. McFarlane meneliti bagaimana kapitalisme membentuk etika kerja
dan nilai-nilai budaya khususnya dalam konteks kerja keras, efisiensi, dan produktivitas. Dia mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ini seringkali diinternalisasi oleh individu dan masyarakat, mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih lama. Budaya yang kedua yaitu konsumerisme. Budaya kapitalisme sangat terkait dengan konsumerisme, di mana individu didorong untuk terus-menerus mengonsumsi barang dan jasa. McFarlane membahas bagaimana kapitalisme ini menciptakan kebutuhan dan keinginan yang tiada henti, serta bagaimana iklan dan media memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya konsumsi. Budaya yang ketiga yaitu individualisme. Kapitalisme seringkali menekankan pentingnya individualisme, di mana pencapaian pribadi dan kebebasan individu menjadi nilai yang sangat dihargai. McFarlane mengeksplorasi bagaimana ini mempengaruhi hubungan sosial, pola pikir, dan cara orang memandang kesuksesan dan juga kegagalan. Budaya keempat yaitu transformasi hubungan sosial. Di bawah kapitalisme, hubungan sosial seringkali menjadi lebih transaksional dan didasarkan pada pertukaran ekonomi. McFarlane membahas bagaimana ini mengubah dinamika keluarga, komunitas, dan juga hubungan kerja. Budaya yang ketiga yaitu terhadap pengaruh agama. McFarlane mendalami bagaimana agama, khususnya Protestanisme, mempengaruhi budaya kapitalisme. Dia mengkaji bagaimana etika Protestan tentang kerja keras, penghematan, dan investasi kembali modal berkontribusi pada perkembangan dan pelestarian kapitalisme. Budaya yang keenam yaitu globalisasi budaya. Kapitalisme tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi juga sudah menyebar dan mempengaruhi budaya di seluruh dunia. McFarlane membahas bagaimana globalisasi menyebarkan nilai-nilai kapitalis ke berbagai budaya dan mengubah cara hidup tradisional. Melalui analisis ini, McFarlane menggambarkan bagaimana kapitalisme sebagai budaya mempengaruhi cara kita berpikir, bekerja, dan juga hidup. Dia menunjukkan bahwa kapitalisme tidak hanya tentang produksi dan perdagangan saja, tetapi juga tentang bagaimana sistem ini membentuk sebuah identitas, nilai-nilai, dan hubungan manusia dalam masyarakat modern. Dalam bukunya The Culture of Capitalism ini, Alan McFarlane meneliti berbagai lokus atau tempat dan konteks untuk memahami asal-usul dan juga perkembangan kapitalisme. Berikut apa saja yang menjadi lokus utama. Fokus penelitiannya, yang pertama, negara Inggris, yang menjadi awal mula perkembangan kapitalisme. McFarlane mengkaji perkembangan kapitalisme di Inggris, yang sering dianggap sebagai tempat kelahiran kapitalisme modern. Dia menganalisis bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Inggris pada abad ke-16 dan juga ke-17 mendorong munculnya sistem kapitalis. Selain itu, Inggris sebagai pusat revolusi industri juga menjadi fokus dengan perhatian pada bagaimana inovasi teknologi dan perubahan dalam produksi ekonomi memperkuat sistem kapitalis. Kedua, yaitu Eropa Barat sebagai penyebaran kapitalisme. McFarlane membandingkan perkembangan kapitalisme di Inggris dengan negara-negara Eropa Barat lainnya, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Dia meneliti perbedaan dan persamaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penyebaran kapitalisme. 3. Asia Timur yang kontras dengan kapitalisme Barat. McFarlane meneliti negara-negara seperti Jepang dan Cina untuk memahami bagaimana sistem ekonomi dan sosial di Asia Timur yang berbeda dari dan kadang-kadang konvergen dengan kapitalisme Barat. Dia mengkaji bagaimana budaya, institusi, dan nilai-nilai di Asia Timur mempengaruhi penerimaan dan juga adaptasi kapitalisme. Keempat, kolonisasi dan globalisasi, yaitu dampak global kapitalisme. Dampak terhadap kolonialisme. McFarlane mengeksplorasi bagaimana kolonialisme Eropa membantu menyebarkan kapitalisme ke seluruh dunia. Dia melihat bagaimana struktur ekonomi kapitalis diterapkan dan di koloni-koloni dan bagaimana hal ini mempengaruhi masyarakat dan ekonomi lokal. Selain itu, fokus juga diberikan pada bagaimana kapitalisme menjadi sistem ekonomi global dengan perhatian pada peran perusahaan multinasional dan integrasi ekonomi global yang semakin meningkat. Yang kelima, institusi dan budaya, yaitu pengaruh terhadap perkembangan kapitalisme.
McFarlane meneliti peran institusi seperti hukum, pemerintah, dan pasar dalam membentuk dan mendukung sistem kapitalis. Dia melihat bagaimana aturan dan juga regulasi serta kebijakan ekonomi berperan dalam perkembangan kapitalisme. Penelitian juga difokuskan pada nilai-nilai budaya seperti etika kerja Protestan, individualisme, dan rasionalitas ekonomi yang dianggap penting dalam mendukung dan menyebarkan kapitalisme. Melalui kajian lokus-lokus ini, Alan McFarlane dalam The Culture of Capitalism berusaha memahami kompleksitas dan keragaman perkembangan kapitalisme. Dan dia juga menunjukkan bahwa kapitalisme itu tidak muncul dalam kekosongan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan institusional di berbagai tempat dan juga waktu. Dengan menganalisis konteks-konteks ini, McFarlane memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kapitalisme berkembang dan juga menyebar ke seluruh dunia. Buku The Culture of Capitalism karya Alan McFarlane ini telah mendapat berbagai pujian, tetapi juga tidak luput dari kritik. Berikut adalah beberapa kritik yang sering diajukan terhadap buku ini. Yang pertama, pendekatan historis yang terbatas. Beberapa kritikus berpendapat bahwa McFarlane mungkin terlalu fokus pada perspektif sejarah Eropa Barat, khususnya di negara Inggris, dalam menjelaskan asal-usul dan juga perkembangan kapitalisme. Mereka berpendapat bahwa pendekatannya kurang mempertimbangkan kontribusi dan juga pengalaman dari wilayah lain di dunia. Kritik yang kedua yaitu kurangnya fokus pada aspek kontemporer. Kritik lain menyebutkan bahwa buku ini mungkin kurang mendalam dalam mengeksplorasi perkembangan dan tantangan kapitalisme di abad ke-20 dan ke-21. Meskipun memberikan dasar historis yang kuat, buku ini dianggap tidak cukup mengatasi isu-isu kapitalisme modern seperti globalisasi, digitalisasi, dan juga krisis ekonomi terbaru. Kritik yang ketiga, ketergantungan pada teori Weber. Beberapa akademisi merasa bahwa McFarlane terlalu banyak bergantung pada teori Max Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Mereka berargumen bahwa ini mungkin mengabaikan faktor-faktor lain yang sama pentingnya, seperti peran negara, konflik kelas, dan juga interaksi ekonomi politik global. Kritik yang keempat, kurangnya analisis ekonomi kritis. Kritikus juga mencatat bahwa buku ini mungkin kurang dalam analisis ekonomi yang lebih kritis dan juga terperinci. Meskipun McFarlane memberikan wawasan budaya dan sejarah yang kaya, beberapa merasa bahwa analisis ekonominya tidak cukup mendalam untuk memahami sepenuhnya dinamika kapitalisme. Kritik kelima, penekanan pada budaya. Ada juga pandangan bahwa buku ini mungkin terlalu menekankan pada aspek budaya dan etis dari kapitalisme, mengabaikan faktor struktural dan material yang mungkin lebih menentukan. Kritik ini menyoroti perlunya keseimbangan antara analisis budaya dan juga analisis ekonomi. Kritik yang keenam yaitu generalisasi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa McFarlane terkadang membuat generalisasi yang terlalu luas, terutama dalam membahas hubungan antara budaya dan ekonomi. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang lebih konseptual dan spesifik untuk memahami variasi dalam perkembangan kapitalisme di berbagai wilayah dan masyarakat. Kritik yang ketujuh yaitu pendekatan interdisipliner yang menantang. Sementara pendekatan interdisipliner McFarlane yang dipuji, beberapa kritikus merasa bahwa penggabungan berbagai disiplin ilmu mungkin kurang terfokus dan bisa membingungkan bagi pembaca yang mencari analisis mendalam dari satu perspektif tertentu. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat.